Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala alima illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa belajar di sini di majelis taklim ini dalam rangka untuk memperdalam pengetahuan kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sebab bagi kita untuk digolongkan, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang soleh. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan surat An-Nisa ayat 78-79. Ini tentang kematian. Kita baca dahulu Bapak sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul maut. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah fama lihaula'il qaumil la yakadun la yakaduna yafqahuna haditha
ma asabaka min hasanah min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwa kematian itu akan datang kepada kita dimanapun kita itu berada, sekalipun kita di dalam istana yang sangat kokoh. Di sini Allah katakan aina ma takunu, di mana saja engkau berada, yudrik, maka akan menemui kum kalian al-mautu, kematian. Ya, namanya kematian itu akan menjemput, akan menemui kita di mana saja kita berada. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kalian, walau kuntum fi burujim musayyadah, berada di istana yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini sebenarnya ayat ini turun terkait dengan sifat dan karakter orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu ketika diajak taat kepada sesuatu yang remeh-temeh, yang ringan, ya mau melaksanakan. Jadi melaksanakan perintah Allah sebagaimana orang-orang yang beriman yang lain begitu. Mereka diperintahkan sholat, ya ikut melaksanakan sholat. Mereka diperintahkan zakat, mereka ikut melaksanakan zakat. Tetapi ketika ada perintah yang sangat berat datang kepada mereka, maka mereka kemudian menarik diri, mengundurkan diri dari perintah itu. Jadi karakter orang-orang munafik itu adalah mereka itu memilah dan memilih-milih mana yang kira-kira mereka mau, dan kemudian juga meninggalkan apa yang mereka tidak sukai dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam ayat sebelumnya, dua ayat sebelumnya itu, ayat 76, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan ada dua kelompok manusia. Ya, ada dua kelompok manusia. Yang pertama adalah kelompok orang beriman yang berjuang di jalan Allah, yuqatiluna fi sabilillah. Tapi yang kedua ada juga kelompok orang yang yuqatiluna fi sabilit taghut, orang yang berjuang berperang di jalan taghut. Nah itu. Jadi ada dua kelompok ini. Di dalam ayat 77 diterangkan begitu. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu karena faktor keyakinan, keimanan mereka, pembelaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka juga mendapatkan apa yang mereka bela itu, yang mereka yakini itu, yang mana mereka itu berjuang di jalannya itu. Tetapi juga ada orang yang yuqatiluna fi sabilit taghut, orang yang berjuang, ya berjalan dalam rangka untuk memperjuangkan jalannya taghut, yaitu setan yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka mereka pun juga mendapatkan apa yang mereka perjuangkan itu. Ya. Mereka perjuangkan itu. Dan inilah yang kemudian dua kelompok yang berbeda di dunia. Sama-sama berjuang. Ya, sama-sama berjuang, tapi yang satu berjuangnya karena Allah. Ya, demi agama Allah. Demi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala yang hak itu. Tetapi satunya berjuang bukan karena Allah. Ya, tetapi mereka berjuang dalam rangka untuk membela kebalikannya. Membela yang menentang Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan jalan tauhid itu, sabilit tauhid. Ya, jalannya setan itu. Maka mereka juga mendapatkan apa yang mereka bela itu, yang mereka yakini itu tadi. Ya mungkin dalam konteks dunia mereka akan mendapatkan ya kemuliaan dunia lah, kira-kira begitu. Tetapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan itu hanya kepada orang-orang yang berjuang di jalannya. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam ayat 77 kata niku Bapak Ibu sekalian. Jadi ada dua kelompok besar. Ya, antara orang yang beriman dan orang yang kafir, orang yang tidak beriman itu. Tetapi kemudian di dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang satu kelompok lagi. Satu kelompok lagi. Yang mereka itu seolah-olah berada di barisan orang-orang yang beriman. Tetapi hati pembelaan mereka sesungguhnya berada di jalannya orang-orang kafir. Mereka itu seolah-olah berada di kelompoknya orang-orang mukmin, orang-orang yang di jalan Allah itu. Tetapi hati pemihakannya bukan kepada orang-orang mukmin, tetapi pemihakannya justru kepada orang-orang kafir. Nah, jadi inilah yang kemudian disebut dengan orang munafik. Orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu dijelaskan di dalam ayat 77 itu, ya. Di dalam ayat 77 itu bahwa orang-orang munafik itu ketika mereka itu diajak untuk melaksanakan sholat, mereka yaitu melaksanakan sholat. Walaupun dalam ayat yang lain disebut dengan qamu kusala, gitu kan. Mereka itu ya melaksanakan sholat tapi bermalas-malasan. Karena memang bukan karena hati melaksanakan sholat itu, bukan karena hati, karena ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin karena faktor segen aja sama orang yang sepuh, ya orang yang di situ, karena ada orang di situ sholat, jadi ikut sholat, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian ketika melaksanakan itu ya bermalas-malas. Nah itu karakter orang-orang munafik itu. Seolah-olah ketoke melaksanakan sholat, ya membayar zakat kelihatannya. Tetapi ketika mereka itu ada perintah yang sangat luar biasa, yaitu perintah berjihad. Ini kan surat surat An-Nisa menika, surat An-Nisa menika surat Madaniyah. Yang mana surat Madaniyah menika kecenderungannya pembelaan kepada komunitas, ya, kepada umat, kepada satu sistem yang telah dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa negara Madinah pada saat itu, yaitu. Dan kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di Mekah itu kan Rasulullah itu kan cenderung berdakwah sendiri, ya, buatan kelihatan. Tetapi ketika di Madinah Rasulullah menikah dakwah itu sudah secara berorganisasi, secara berkelompok. Ya, sistem sudah dibangun, negara sudah berdiri pada saat di Madinah. Maka oleh sebab itu karena negara itu sudah berdiri, maka negara itu supaya tetap kokoh, ya, dari musuh-musuh yang menyerang Madinah itu tadi, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membentuklah pasukan-pasukan dalam rangka untuk membela. Ya, pasukan-pasukan itu yang kemudian dikenal dengan Al-Ghazwah
Wa al-ghazwah menika pasukan atau peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah, dikomandani oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah as-sariyah, yaitu pasukan-pasukan yang dipimpin oleh para sahabat atau ekspedisi yang diutus oleh Rasulullah dipimpin oleh para sahabat. Nah itu. Nah, dalam kondisi yang demikian itu dalam rangka untuk membela membela negara Madinah itu tadi ada sekelompok orang yang beriman malah tidak mensupport, tidak membela, bahkan justru menimbulkan satu polemik yang membuat ragu di antara orang-orang yang beriman itu. Bahkan mereka itu ngeten iki malah melontarkan tuduhan kalau sesuatu itu baik mereka dapatkan peroleh baik menika, wah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya ketika mereka itu mendapatkan perintah yang susah, susah ngoten niku, maka ini goro-gorone Nabi Muhammad. Nah ngoten niku. Nah ketika datang turun perintah untuk berjihad kepada mereka, nah mereka itu justru nuduh Kanjeng Nabi Muhammad. Wah ini gara-gara ini Muhammad. Nah, karena mereka khawatir sekali kalau mereka itu berjuang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala menika, mereka mati di medan jihad menika. Takut. Wah, saya mati meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak, meninggalkan harta benda. Nah, itu. Jadi takut akan kematian itu. Sehingga kemudian mereka alasannya macam-macam. Oh, ini gara-garanya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya seperti ini hampir mirip dengan karakternya sifat kaumnya Nabi Musa. Ya, kaumnya Nabi Musa. Ketika mereka itu mendapatkan sesuatu yang baik, wah ini mereka bersyukur, nikmat. Tapi ketika diperintahkan untuk berkorban, berjuang di jalan Allah Subhanahu, banyak alasan yang dikemukakan. Nah, termasuk orang-orang munafik ya yang ada di Madinah pada saat itu terhinggapi penyakit ini yang disebut dalam hadis itu adalah penyakit al-wahan. Nah, ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Penyakit al-wahan. Napa penyakit al-wahan menika? Penyakit al-wahan niku adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan. Cinta dunia yang berlebihan, wa karahiyatul maut, sama kematian itu wedinya, takutnya luar biasa. Jadi takutnya luar biasa. Maka ketika ada perintah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sudah nyingkir duluan. Takut sekali. Waduh, saya itu punya keluarga ya. Aduh, anak saya masih kecil ya. Jadi takut, menyingkir. Ya kemudian membuat polemik, membuat gosip. Wah ini gara-gara nih Nabi Muhammad. Nah itu gara-garanya Nabi Muhammad. Sehingga kemudian dari situlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ya kata nih cerita nih, menurunkan ayat ini. Maka di sini Allah katakan ainama takunu, dimanapun kamu berada. Maksudnya, apakah kamu itu mau ikut berperang ataukah tidak? Kalau yang namanya kematian itu datang kepadamu, ya pasti kematian itu akan datang. Kalau memang takdirmu, kamu berjuang di jalan Allah, jihad di jalan Allah itu belum meninggal dunia, ya gak akan pernah meninggal dunia. Tetapi orang yang namanya mati itu ya pada saat tidur di di tempat tidur yang nyaman itu kan ya meninggal dunia, ya kan? Orang yang membanggul senjata dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah, kalau Allah belum menentukan meninggal dunia, ya tidak meninggal dunia. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi asumsi orang-orang munafik itu keliru. Kalau kemudian jihad di jalan Allah itu kemudian akan akan menimbulkan kematian kepada mereka. Tidak begitu. Jadi jihad di jalan Allah itu adalah sebagai suatu ujian. Ya kemarin sudah kita utarakan. Ujian yang memang menyusahkan.
Yang mana kemudian ujian itu untuk menguji kita sejauh mana keimanan kita, sejauh mana pembelaan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngoten niku Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi Allah ini menegaskan ngoten niku yang namanya kematian kapanpun dimanapun kita itu berada pasti mendatangi kita kalau memang sudah waktunya, kalau memang sudah takdirnya. Apa itu muda, tua, ya, sakit, sehat. Jadi yang namanya kematian memang rahasia Allah. Orang yang sakit bertahun-tahun, orang meninggal dunia. Malah yang sehat, nggak pernah sakit, meninggal dunia. Nah itu. Orang yang muda katanya, wah masih puluhan tahun, belum tentu. Banyak orang yang muda meninggal dunia karena banyak sebab. Malah orang yang sudah tua, bahkan umurnya 90-an, bahkan 100-an, masih tetap bugar, sehat. Banyak. Jadi nggak mesti karena faktor umur, nggak mesti karena faktor orang itu apa namanya, yo leyeh-leyeh, nyantai-nyantai. Nggak mesti orang itu yo berjuang tenanan yang kemudian itu menyebabkan kematian, tidak itu. Karena memang yang namanya kematian itu memang sudah takdirnya Gusti Allah, sudah diserat, sudah ditulis. Yang namanya kematian itu ada orang yang mati muda, orang yang memang diberikan kesempatan umur yang sangat panjang. Nah begitu. Jadi yang namanya kematian itu merupakan sudah takdir dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di sini Allah menegaskan bagi orang-orang yang beriman nggak perlu takut dalam kaitannya menjemput kematian. Ya. Bagi orang yang beriman itu kematian itu adalah pintu kebahagiaan menuju sesuatu yang abadi. Kalau kita itu di dunia itu dituntut tanggung jawab macam-macam. Kalau tanggung jawab itu kita tinggalkan, kita berdosa. Tapi kalau sudah kematian datang kepada kita, tanggung jawab itu hilang, digantikan balasan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman, yang kematian itu juga merupakan pintu kebahagiaan, bukan pintu kesedihan. Nah, kira-kira Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan begitu. Makanya kemarin saya katakan terkait dengan orang-orang yang syahid meninggal, Allah menyatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Tidaklah dikatakan orang-orang yang syahid, orang yang meninggal dunia itu dalam mereka itu dalam keadaan mati. Tidak. Justru mereka itu menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya. Menerima balasan yang Allah berikan kepada kita, kepada dia. Pada saat hidup di dunia banyak amal solehnya, maka ketika meninggal dunia dia mendapatkan balasan itu yang merupakan satu kebahagiaan yang begitu luar biasa. Tetapi bagi orang-orang kafir, maka itu sebaliknya. Kematian, pintu kematian itu adalah pintu penderitaan untuk selama-lamanya. Karena siksa itu terus mengalir baginya tanpa henti. Tetapi bagi orang-orang yang beriman justru menikmati buah dari amal soleh yang ia lakukan pada saat hidup di dunia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah katakan, yaitu kan ini menggambarkan orang-orang munafik itu wa in tusibakum hasanatun. Ketika mereka itu ditimpa kebaikan, diberikan sebuah kebaikan, yaqulu, mereka mengatakan orang-orang munafik itu hadhihi min indillah. Oh, ini berasal dari Gusti Allah. Aduh, alhamdulillah. Ini saking rahmatipun Allah, berkahipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya wa in tusibakum sayyi'atun, ketika mereka itu mendapatkan sesuatu yang sayyi'ah, sesuatu yang buruk, sesuatu yang mereka anggap sebagai suatu kesialan, sesuatu yang mereka anggap sebagai sebuah kepayahan untuk mereka jalankan. Mereka mengatakan hada min indik, ini berasal darimu wahai Muhammad. Jadi menimpakan kesialan itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu kan pada awal-awal di Madinah itu kan ada dua perang besar. Yang pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud.
Perang Uhud menika ujian. Ujian betul menika. Ujian kepada orang-orang munafik. Untuk membedakan mana yang orang beriman dan orang munafik. Ketika perang Badar itu kan mendapatkan kemenangan yang gemilang. Tetapi ketika perang Uhud itu kan pasukan Rasulullah kalah dan banyak yang meninggal dunia. Nah dari situlah golongan munafik ini ketok Bapak Ibu sekalian. Kelihatan dari peristiwa Uhud menika ketika ada perintah perang itu mundur mereka. Takut kalau kejadian Uhud menika menimpa mereka. Kelihatan kelompok orang munafik sama kelompok orang yang beriman itu ketok kelihatan itu. Bahkan ada sebagiannya agak terang-terangan itu. Yang yang dikomandani oleh orang Yahudi itu. Ya. Orang Yahudi. Sebagai orang yang munafik. Yaitu jadi itu peristiwa itu menampakkan mana yang benar imannya dan mana yang etok-etokan imannya itu cuman ikut-ikutan saja. Nah itu. Nah disinilah mereka mengatakan yaqulu hadhihi min indik. Oh ini kesusahan ini, kesulitan ini asalnya gara-gara Kanjeng Nabi Muhammad. Ngoten niku mereka mengatakan begitu. Maka Allah katakan, "Qul," sampaikanlah wahai Muhammad. Sampaikan kepada mereka. Apa? Kullum min indillah. Segala sesuatu itu berasal dari Allah. Ketentuannya itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi dari Allah semuanya itu ketetapan itu berasal dari Allah, bukan berasal dari Kanjeng Nabi Muhammad. Peperangan yang susah itu memang merupakan satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari Kanjeng Nabi Muhammad, bukan. Fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Sayangnya orang-orang munafik itu memang tidak memahami tentang perintah itu. Ya. Gak paham tentang perintah itu. Ya. Ya memang segala sesuatu yang buruk, yang baik itu memang sebenarnya ya karena faktor amaliyah kita masing-masing sebenarnya. Nah kalau kita itu mendapatkan kebaikan itu memang karena faktor amal baik kita yang kita lakukan. Nah kalau kita itu mendapatkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita itu ya sebenarnya ya karena faktor amaliyah kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan itu kepada kita. Nah itu Allah tegaskan begitu. Tetapi dalam kaitannya dengan ketetapan perintah itu yang seolah-olah dipandang sebagai suatu keburukan oleh orang-orang munafik itu adalah merupakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam konteks nasib kita meninggal ataukah tidak, atau kita sesuatu yang buruk menimpa kita dan sebagainya, itu juga ada kontribusi dari kita masing-masing. Ya. Kontribusi dari kita masing-masing. Ya, ada yang namanya hasanah itu ya, kebaikan. Kalau dalam konteks orang yang beriman, orang yang meninggal dunia di medan jihad itu ya sebagai sesuatu yang hasanah. Sesuatu yang hasanah yang disebut dengan husnul khotimah, mati dalam keadaan syahid menikah. Tetapi bagi orang-orang kafir itu bukan bukan sebagai sesuatu yang hasanah itu, tapi sebaliknya. Nah begitu. Nah di sini kan karena faktor pemihakan, ya, pemihakan karena faktor keimanan yang kemudian membedakan betul mana yang hasanah, mana yang sayyi'ah itu. Bagi orang yang beriman, ya, perkara yang sama bisa menjadi yang hasanah, tetapi bagi orang yang kafir perkara yang sama itu juga bisa berimplikasi kepada sesuatu yang sayyi'ah karena perbuatan yang kita lakukan, pemihakan kita kepada keimanan
ya kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang berbeda antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya segala sesuatu yang kita lakukan ini ya harus kita dasarkan betul itu. Motivasi kita memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita sebagai orang yang beriman tentu harus begitu semua Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kok kemudian kita itu kejadian yang ini seperti orang-orang munafik ini. Ya, ketika ada perintah yang sulit, ini guru-guru ini Kanjeng Nabi Muhammad, bukan begitu. Ya, tetapi itu memang sudah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala memang begitu. Dalam rangka untuk menguji keimanan kita bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang kematian Bapak Ibu sekalian. Jadi kematian itu di mana saja itu pasti akan kita alami. Artinya kita semua itu saat ini orang-orang yang menunggu waktu. Nah, itu menunggu. Tetapi menunggunya orang beriman itu kan tidak menunggu dengan dengan duduk nyantai kan mboten nggih? Menunggunya orang beriman itu dengan amal soleh. Begitu. Pada saat kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita beramal soleh itulah yang kemudian kita disebut sebagai orang yang sedang mati dalam keadaan husnul khotimah. Bukan nyantai-nyantai, bukan pekerjaan yang lainnya, bukan itu yang kita lakukan. Artinya menunggu itu merupakan satu aktivitas yang harus kita lakukan ya bagi orang-orang yang beriman mereka. Ya Pak, saya tanya. Nggih, Ustaz. Itu ada orang bilang dengar. Jadi husnul khotimah itu sebaiknya diucapkan sebelum mati atau sesudah mati, Pak? Karena ya sudah mati katanya salah itu. Yang betul tuh husnul doa itu doa sebelum orang itu meninggal atau sudah meninggal. Okay. Ya artinya kalau sebelum orang itu meninggal, artinya doa kita pada sebelum meninggal dunia itu merupakan satu proposal, suatu permohonan kita kepada Allah. Mudah-mudahan pada saat kita meninggal itu betul-betul dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita doakan untuk orang-orang yang sudah meninggal itu, kita nggak ngerti kan kondisi dia meninggal. Mudah-mudahan dia meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah. Jadi dua-duanya sakit kita gunakan untuk doa, Bapak. Jadi bisa kita doakan untuk orang yang masih hidup, umpamanya begitu ya. Untuk orang yang sudah meninggal bisa kita lakukan. Ya. Artinya memang kalau orang yang meninggal dunia meninggal, kita nggak tahu orang yang bersangkutan itu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah ataukah tidak, tapi kita dengan doa itu paling tidak memberikan kesaksian. Ya. Memberikan kesaksian karena apa? Karena dia itu adalah orang-orang yang baik selama ini. Ya mudah-mudahan dia itu memang betul-betul dalam keadaan husnul khotimah. Begitu. Memang kalau kita merujuk di dalam hadis, doa yang pasti menikah adalah ketika orang meninggal dunia itu ya Allahu maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dosa dia. Allah maghfir lahu warhamhu, rahmati, berilah kasih sayang untuknya. Wa'afihi wa'fu anhu, maafkan, ampuni daripada kesalahan-kesalahannya. Nah, begitu. Jadi kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita memohonkan itu kan kita memberikan, itu kan sudah memberikan kesaksian. Ya itu. Memberikan kesaksian terhadap orang yang bersangkutan karena dia adalah orang yang baik selama hidupnya itu, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada yang bersangkutan, memberikan maaf, merahmati dan seterusnya. Jadi sakit Bapak, kita panjatkan sebelum kita masih hidup, saat kita masih hidup, seseorang itu masih hidup, dan juga kita panjatkan juga kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu sebagai bentuk persaksian kita kepada orang yang bersangkutan, saudara kita, bahwa dia adalah orang yang baik, ya, orang yang baik.
Artinya meninggal itu dalam keadaan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian modal menghadapi kematian, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang pertama modalnya adalah amal soleh. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Terus modalnya itu adalah amal soleh, bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Amal kebaikan. Bukan motor, bukan mobil, bukan rumah, ya. Tetapi amal soleh. Motor, mobil, rumah yang kita miliki juga bisa menjadi amal soleh. Harta yang kita miliki juga bisa menjadi amal soleh. Tergantung. Yaitu. Tergantung dari apa yang kita lakukan itu, ya. Kita nafkahkan itu bisa menjadi amal kebaikan, amal soleh, gitu. Nah, di dalam surah Al-Kahfi Allah menyatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, faman kana barang siapa yarju mengharapkan, berharap, ya, ada harapan, roja, ketemu, kepengen ketemu. Barang siapa yang kepengen ketemu liqa'a rabbi, ketemu karo Gusti Allah. Maksudnya ketemu menika kan bagi kita, bagi orang yang beriman, ketemu itu nggih dalam pengertian ru'yah, aru'yah, melihat. Kan kalau di dalam akhirat menika ru'yah, ru'yatur Rabb, melihat Allah itu merupakan satu kenikmatan. Nikmat puncak kenikmatan menika adalah ketika kita mampu melihat Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita di dunia ini kita sembah. Itu nikmat yang begitu luar biasa. Maka barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah, bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala menika, maka modalnya napa? Fal ya'mal amalan sholihah. Maka modalnya itu amal soleh, bukan yang lain. Itu ini dalam surat Al-Kahfi menika. Nah, apa yang dimaksudkan dengan amal soleh menika? Para ulama menjelaskan, Bapak Ibu sekalian. Ini saya kutip dari dari kitabnya Syekh Abu Muhammad, ya, At-Tustari, ya, dalam tafsirnya tafsir At-Tustari. Beliau menyatakan yang namanya amal soleh menika adalah makana kholian anir riyai muqayyadan bisunnati. Makana kholian. Yang namanya amal soleh itu adalah amal itu dilakukan kholian, yang terlepas anir riyai, dari motivasi duniawi. Riya, nek ngamal pengen didelok menungso. Nah, jadi enggak ada motivasi duniawi, tapi semata-mata karena faktor ingin ridho rahmat saking Gusti Allah. Itu amal soleh yang pertama. Yang kemudian yang kedua muqayyatan bisunnati, amal yang dia lakukan itu dalam rangka untuk mentaati, menetapi sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Dan terus sing jenengane amal soleh menika nggih menepati sunnahipun, apa yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nek kita salat kita itu dianggap sebagai amal soleh. Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana aku ini salat. Bapak Ibu sekalian, pengen hajinya dianggap sebagai amal soleh, Rasulullah mengatakan khudu anni manasikakum, ambillah haji kalian sebagaimana hajiku. Khudu manasikakum anni. Mboten usah cari haji sing model-model yang lain. Cari model-model sholat yang lain. Tapi kita melakukan sholat, melakukan haji sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu amal soleh. Karena begini Bapak Ibu sekalian, besok wonten yaumul kiamah menika
Ada banyak orang yang melakukan sholat, ada banyak orang yang melakukan ibadah puasa, ada banyak orang yang melaksanakan ibadah haji, tapi ternyata bukan sebagai amal soleh. Kenapa? Menyelisihi sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, niki ngatos-ngatos estu Bapak Ibu sekalian, nggih. Ngatos-ngatos itu. Nggih. Makanya salah satu syarat dikatakan sebagai amal soleh menika adalah muqayyadan bisunnah. Terkait erat dengan apa yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Enggak usah napa melaksanakan ibadah, sing penting wonten perintah ibu. Nah, ngoten niku. Prinsipnya ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Oke. Itu sanjangipun apa namanya? Abu Muhammad, ya Syekh Abu Muhammad At-Tustari. Nah, di dalam tafsir Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi, ya ini katanya yang dimaksudkan dengan amal soleh itu apa? Ini merujuk dari pendapatnya Mu'ad bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Mu'ad, al-amalus soleh, yang namanya amal soleh itu adalah alladzi fihi, yang mana amal itu terdapat arba'atu asya, 4 faktor. Itu yang disebut dengan amal soleh. Apa itu? Al ilmu. Satu, pengetahuan. Bapak Ibu, yang pertama ilmu, pengetahuan. Contohipun nek jenengan salat ngerti. Salate jenengan itu diilmui, diilmoni. Enggak sekedar salat rubuh-rubuh gedang. Maka diilmoni. Ngerteni. Oh, ini sholat itu pakai takbir, berdiri, rukuk, sujud, diilmoni Bapak Ibu sekalian. Wonten ilmunipun. Enggak pokoknya kalau Kiai Tato berdiri, saya ikut berdiri aja. Beliau rukuk, saya ikut rukuk. Sing penting ngoten. Oh, enggak. Ya awal-awal enggak apa-apa. Nggih. Awal-awal enggak apa-apa. Kita ikut itu ora apa-apa nek awal-awal ngoten niku. Tapi kalau bertahun-tahun ora ningkat juga ilmune. Ya kebangetan Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Kebangetan. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebelum ceramah menika ada ada bacaan sholat menika itu bisa terus dirutinkan nggih. Bisa terus dirutinkan supaya melatih kita apa yang kita baca pada saat sholat itu ngerti tenan. Alhamdulillah iki jadi apa to maknanipun dados ngerti. Nek ruko iki apa to yang kita baca itu maknanipun ngerti. Nah, itu salah satu ngelmoni apa yang kita lakukan ngoten niku. Jadi syaratipun ilmu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ngelmoni apa yang kita lakukan. Enggak asal, oh ini bulan puasa ya, puasa. Orang ngerti. Puasa iki apa maksudnya orang ngerti. Sing penting ikut ramen. Wong ramen poso ya ikut poso. Bertahun-tahun ngoten niku terus ngoten niku orang ngerti maknanipun. Jadi syaratipun enten ilmunipun, ilmu. Makanya di dalam Al-Qur'an ngeten Bapak Ibu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Ketahuilah, ilmonilah. Apa yang diilmoni itu? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika kita mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah itu, kita ilmoni supaya siapa Allah itu, Tuhan itu apa maksudnya itu paham, kita ngerti. Ya kadang-kadang kita mengatakan la ilaha illallah, tapi orang ngerti ilmune. Ucapannya tetap gayeng, tapi nyembah karo selain Gusti Allah ya tetap gayeng. Itu kan orang ngerti ilmune. Jadi apa yang diucapkan, apa yang diyakini mboten sinkron.
Nah itu, maka disinilah pentingnya ilmu ngoten niku. Jadi ilmu syariat itu semuanya harus kita dasari dengan ilmu, Bapak Ibu sekalian. Ini pengutaraanipun, ya, sanjangipun, ya, penjelasanipun saking Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya ngoten niku, Ma'alimut Tanzil. Jadi yang kedua niat. Yang kedua adalah niat. Kalau niatnya apik karena lillahi ta'ala. Nah itu. Makanya di dalam di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Setiap amal perbuatan itu sangat bergantung kepada apa yang ada di dalam hati kita, niat kita. Amalan baik kalau kita niati tidak baik menjadi buruk. Begitu. Jadi niat ini sangat penting sekali, ya. Itu yang kedua. Yang kemudian yang ketiga adalah as-sabru, sabar. Melaksanakan perintah menika nggih butuh kesabaran. Dengan sholat nggih butuh sabar. Ngibadah yang lain butuh sabar. Taklim ngeten iki nggih butuh kesabaran nggih. Nek mboten sabar dengan pagi-pagi menyiapkan diri, ya kan? Bangun pagi, berjalan ke majelis taklim itu kan butuh sabar. Nek mboten sabar, males. Paling-paling yo taklim yo ngono kae. Ndelok ning YouTube cukup. Ning YouTube lebih baik katanya. Jadi itulah kesabaran. Nah, sabar itu. Tanpa sabar sulit untuk kita bisa mendapatkan amal soleh menika. Ya, jenengan berangkat dari rumah itu sudah dihitung berapa langkah amalnya itu. Sudah dihitung niku Bapak Ibu sekalian. Pulangnya dihitung, langkahnya itu dihitung. Itu. Makanya ada satu cerita dalam satu hadis yang panjang menika. Ketika orang itu dulunya kafir bertobat karena sudah membunuh banyak orang itu, bahkan 100 orang. Tobat luar biasa. Pengen tobat memperbaiki diri, dia berjalan mencari ilmu. Belum sampai ke gurunya yang dituju itu sudah meninggal dunia. Turun malaikat. Ya, ceritanya ngoten, turun malaikat. Diukur oleh malaikat. Oh, ternyata berjalannya itu lebih dekat kepada ini menuju taklimnya, majelis taklimnya itu tadi. Makanya malaikat yang pada awalnya itu mau mengadab, itu malakul adab, nggak jadi. Karena apa? Karena jalannya dia itu sudah melebihi dekatnya itu kepada taklim yang ia tuju. Padahal belum taklim, Bapak Ibu sekalian, sudah meninggal. Mau ikut taklim sudah meninggal di tengah jalan. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada orang yang bersabar. Apalagi kita, Bapak Ibu sekalian. Jenengan bolak-balik ikut taklim, kemana saja, pengajian ikut dan sebagainya dan seterusnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang ngitung langkah kita menika. Ya pada saat di dunia ya ora ketok. Enggak kelihatan. Kok ikut taklim dari dulu sampai sekarang kok ora beda ya memang. Ya kadang-kadang yang ngoten niku Bapak sekalian. Ya kadang-kadang kita itu mendapatkan ilmu yang ngoten mengulang. Tapi bukan karena faktor ilmunya itu, karena faktor Allah memberikan rahmat kepada kitanya. Kalau kita bosan, saya itu kalau sudah ikut taklim ya paling-paling nanti sejam lupa lagi. Daripada lupa enggak usah ikut sekalian lah. Bukan begitu. Bukan begitu. Jadi Allah bukan itu yang menghitungnya itu, tapi karena faktor rahmat yang Allah berikan kepada kita karena kita ikut berjalan, ikut adil di amal kebaikan. Nah ini sabar, ya namanya kesabaran. Kemudian yang keempat, ya. Nah, Imam Al-Baghawi mengatakan al-ikhlas, keikhlasan kita kepada Allah atau memurnikan
hati kita hanya semata-mata karena Allah. Ini terkait al-ikhlas dan niyah itu terkait. An-niyah wal ikhlas itu adalah ya dua mata uang, dua apa namanya, dua dua ya apa ya satu mata uang gitu ya, yang tidak dapat dipisahkan antara ikhlas dan niat menikah. Jadi yang pertama terkait amal soleh. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah mengikuti jalan hidup Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalan hidup Kanjeng Nabi Muhammad. Karena besok ditakok nih. Pitakone ngeten iki Bapak Ibu sekalian terhadap orang-orang kafir yang masuk neraka itu. Orang-orang kafir masuk neraka digiring oleh malaikat ini. Ditakoni karo malaikat ini. Ini dalam surat Az-Zumar dikatakan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Ketika orang-orang kafir itu digiring menuju masuk ke neraka. Hatta idza ja'uha, sampai mereka itu datang ke neraka itu, futihat abwabuha, pintu-pintu neraka dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, malaikat penjaga neraka itu takon kepada mereka. Pitakone ngeten Bapak Ibu sekalian. Alam ya'tikum rasulun minkum yatsluna alaikum ayati rabbikum. Hei menungso kabeh, apakah enggak datang kepada kalian rasul yang membacakan ayat-ayat dari Tuhan kalian? Kok sampai kalian itu masuk neraka? Kok kebangetan men? Kira-kira ngoten niku. Apakah enggak pernah datang orang yang mengingatkan kepada kalian tentang ayat-ayatnya Gusti Allah? Kok sampai-sampainya kalian iso masuk neraka? Yang kasar rumah nggih, mboten halus ngoten nggih. Lah nggih. Jadi ini pertanyaan setengah ngejek. Ya. Pertanyaan malaikat menika setengah ngejek kepada orang-orang yang masuk neraka menika. Mereka itu orang-orang kafir itu juga jawab qalu. Ya kan? Mereka qalu bala. Sekompak Bapak Ibu sekalian. Qalu bala. Tentu ada rasul yang datang kepada kami. Sambil nangis ngoten. Bala, tentu ada rasul yang telah datang kepada kami. Tetapi walaupun ada rasul yang datang kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu, karena apa? Karena mereka itu ingkar kepada rasul yang bersangkutan. Ada dakwah mereka ingkari. Ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar mereka ingkari. Begitu. Nah, keingkaran itulah yang kemudian menyebabkan mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan ittiba Kanjeng Nabi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika? Ibnu Katsir wa tafsirin pun mengungkapkan kata ini, yattabi'u syar'al Muhammadi. Yang namanya ittiba, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad menika adalah yattabi'u asyar'al Muhammadi, mengikuti syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Wa dinan Nabi, dan mengikuti agamanya Kanjeng Nabi Muhammad. Fi jami'i aqwaliki, pada semua perkataannya, wa af'aliki, dan semua perbuatannya, wa ahwaliki, dan semua keadaannya. Itu namanya ittiba. Jadi kita menikah menjadikan Kanjeng Nabi sebagai qudwah, contoh, uswah, ya, contoh bagi kita di dalam semua aspek, terutama dalam hal ibadah. Nah, ngoten niku. Ini penjelasanipun Ibnu Katsir dalam tafsirnya ngoten niku. Nah, Syekh Al-Jazair, ya, buatan kitabnya Hadal Habib, dia mengatakan yang namanya ittiba menika ayyakuna i'tiqadul abdi,
wa qauluhu wa amaluhu tabi'an li'tiqadi rasulihi wa amali. Enggaklah, yang namanya ittiba itu, yang dimaksudkan dengan ittiba itu adalah ayakuna i'tiqadul abdi. Ndaklah keyakinan seorang hamba menika, wa qauluhu dan perkataannya, wa amaluhu dan perbuatannya tabi'an mengikuti li'tiqadi rasulihi terhadap keyakinan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Wa amalihi, demikian juga praktek ibadah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ngoten niku. Fala yukhalifuhu, dan dia tidak menyelisihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min dalika, dari sesuatu pun dari itu. Ya. Bitakdimin, dengan mendahuluinya. Ya. Wa ta'khirin, atau mengakhirinya. Wala ziyadatin, tidak memberikan tambahan-tambahan. Wala nuksonin, tidak mengurangi dari amaliyah ibadah yang kita jalankan. Begitu. Jadi ya plek persis apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Itu maksudnya ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Muhammadiyah menika rada ketat di dalam hal ngibadah ngoten niku, Bapak Ibu sekalian. Wis pokoke nek sing dilakoni oleh Rasulullah kita lakoni. Nek Rasulullah ora pernah nglakoni, kita mboten atau tidak melakukan. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah ngoten niku. Karena apa? Karena yang namanya ittiba itu ngoten niku. Jangan sampai kok kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Itu namanya mendahului. Apa jenenge nek wong Jawa niku napa jenenge? Ngelangkai Kanjeng Nabi Muhammad ngoten lho. Ora sopan jenengane. Nggih. Ora sopan karo Kanjeng Nabi Muhammad. Wong Kanjeng Nabi Muhammad orang nglakoni, malah kita bikin syariat untuk kita laksanakan. Kuwi jenengane ora sopan kalau Kanjeng Nabi Muhammad. Itu yang disebut dengan bitakdimin, mendahului. Ya. Ngoten niku. Atau juga memberikan tambahan-tambahan terhadap syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, melakukan pertaubatan, tobat maring Gusti Allah. Niki pertaubatan menika merupakan satu keharusan Bapak Ibu sekalian. Yang namanya kita kan sebagai manusia menika sebagai makhluk yang ingkang lemah. Yang namanya kita itu bukan makhluk yang maksum, yang terpelihara. Pasti kita memiliki kesalahan. Sekecil apapun kita pernah melakukan kesalahan. Kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada lingkungan kita, kepada siapa saja kita pernah melakukan kesalahan. Kadang-kadang ya ora krasa kesalahan itu. Enggak terasa kesalahan. Tapi orang lain merasakan sakit hati, kita ora krasa. Iya kan? Sok sering ngoten niku nggih. Ya, enggak kerasa melakukan kesalahan kepada orang itu kadang-kadang enggak kerasa. Nah, disinilah kita perlu bertaubat kepada Allah. Bertaubat. Artinya bertaubat itu kita mengakui akan kelemahan diri kita. Kita membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala menika. Kapan tobat menika dilakukan Bapak Ibu sekalian? Ya sebelum kita itu meninggal dunia. Jangan sampai kok kita itu sudah mau meninggal dunia baru bertaubat. Nah, ini kesempatan ngeten niki kita gunakan dalam rangka untuk bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jangan sampai kok kemudian innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughfir. Allah Subhanahu wa taala menika masih bisa menerima taubat kita selama nyawa kita belum sampai kerongkongan. Kalau sudah sampai kerongkongan sudah nggak bisa menerima taubat lagi. Gitu. Makanya Fir'aun, Bapak Ibu sekalian, Fir'aun itu ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah itu mengakui annaka la ilaha illallah. Sesungguhnya engkau ya Allah memang betul tidak ada Tuhan selain
Engkau itu ketika mau ditenggelamkan itu nyawanya sudah sampai kerongkongan. Tetapi apa kata Allah? Kata Allah ini di dalam apa namanya? Di dalam surat Yunus menika Allah mengatakan, ya. Qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ya. Kata Allah menjawabnya ngoten niku. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kamu telah bermaksiat sejadi-jadinya sebelumnya, menentang Musa yang begitu luar biasa sebelumnya. Wa kunta minal mufsidin, engkau termasuk orang-orang yang mufsid, orang yang membuat kerusakan, ngejar-ngejar Bani Israel sampai masuk ke apa namanya? Laut Merah. Kalau tidak diselamatkan oleh Allah ya habis itu. Rampung. Masuk laut orang pakai perahu, orang pakai opo. Untung aja Allah memberikan mukjizat kepada Nabi diselamatkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi si Fir'aun ini mau ikut-ikutan ditenggelamkan oleh Allah. Nah, ketika tenggelam itu teriak-teriak ngakui Tuhannya Musa. La ilaha illallah, kami percaya engkau tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah jawab, wa qad asaita qablu. Ya, engkau telah bermaksiat sebelumnya itu. Jadi kalau sudah sampai kerongkongan, tobat kita mboten diterima. Maka kesempatan kita ngeten iki Bapak Ibu sekalian. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih sehat. Ini merupakan satu kesempatan bagi kita untuk kita memperbaiki diri dalam rangka untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan itu semuanya menjadi amal soleh kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, sehingga kita nantinya menjemput kematian itu dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min husnil khotimah wa ahlil jannah. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kehilangan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.